PSSI bersiap untuk mencari pemimpin baru setelah Joko Driono divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam pusaran mafia sepak bola. PSSI sendiri hanya dalam waktu 1 jam. Kongres luar biasa PSSI menetapkan sejumlah keputusan, salah satunya adalah nama-nama komite pemilihan dan komite banding pemilihan pada Sabtu malam kemarin. Lalu dari sejumlah keputusan yang dihasilkan dalam KLB PSSI, akankah menjadi sinyal PSSI akan menjadi lebih baik? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi Mas Kesit. Selamat pagi Mas Zasya. Kalau kita melihat jalannya KLB yang mungkin salah satu bisa dikatakan ini rekornya tercepat begitu ya Mas ya. Dengan hasil yang ada, bagaimana Anda melihat apakah ini menjawab begitu permasalahan dalam tubuh PSSI ataupun juga sepak bola kita nasional kita ini? Iya, kalau berkaca pada hasil Kongres luar biasa yang dilakukan pada 27 Juli lalu di Ancol, memang saya melihat belum menyentuh pada persoalan yang sebenarnya dari seluruh atau banyaknya persoalan yang melanda di sepak bola Indonesia. Ya, KLB kemarin lebih kepada bagaimana komite pemilihan dan komite banding di PSSI dalam rangka memilih ketua umum PSSI yang baru ini segera terwujud. Kita tahu bahwa selain memutuskan komite pemilihan, komite banding, ada juga keputusan tentang revisi statuta dan juga kode pemilihan ya. Dan di sini saya melihat memang fokusnya hanya di situ. Fokusnya hanya bagaimana agar pemilihan ketua PSSI untuk menggantikan Pak Edi Rahmayadi yang mundur Januari lalu ini segera terwujud ya, segera terbentuk. Karena itu juga keputusan lainnya adalah mempercepat pelaksanaan dari Kongres PSSI ya menjadi bulan November yang sebelumnya diagendakan Januari 2020. Oke, berarti hal-hal esensial ini tidak menyentuh sama sekali. Belum. Anda melihatnya mengapa? Memang ini agenda yang lebih prioritaskah menurut mereka atau Anda melihat tidak ada keseriusan saja ini dari PSSI untuk membenahi? Iya, seharusnya banyak yang bisa dilakukan ya di Kongres luar biasa ini. Cuma memang masalahnya adalah ketika Kongres luar biasa ini akan dilakukan, agendanya hanya itu saja. Tidak mengupas atau tidak membahas agenda-agenda yang sebenarnya sangat krusial yang terjadi di tubuh PSSI pada saat ini. Misalnya bagaimana PSSI memerangi adanya pengaturan skor ya. Kita tahu bahwa sejumlah anggota eksekutif komite PSSI ini bermasalah dengan hukum ya. Ada yang sudah ditahan, ada yang sudah divonis ya. Ini seharusnya menjadi prioritas mumpung seluruh pemilik suara ya, pemilik suara PSSI, voters PSSI ini berkumpul. Ada di sana. Iya, ada di sana, ada di Kongres luar biasa itu. Kenapa tidak sekaligus diagendakan untuk membahas hal-hal yang sebenarnya sangat substansi ya, ketimbang daripada hanya memikirkan pemilihan atau pemilihan KP dan juga KB di PSSI. Oke, tapi kalau itu tadi Anda mengatakan pengaturan skor saja tidak disinggung, apresiasi kerja keras gitu ya dari KPSN untuk bongkar kasus mafia sepak bola tidak disinggung, dan juga bahkan tidak menghargai niat baik dari Presiden Joko Widodo juga dari Inpres nomor 3 tahun 2019 begitu kan. Artinya apakah memang PSSI sengaja begitu tidak lagi memberi ruang untuk pemerintah, masyarakat begitu untuk sama-sama membantu memperbaiki PSSI begitu. Tidak ada kecelakah bagi pemerintah untuk bisa masuk juga untuk ikut memperbaiki situasi sepak bola kita ini? Iya, celah untuk pemerintah sebenarnya sangat terbuka ya. Karena kalau kita lihat dari aturan-aturan mengenai komite pemilihan, kemudian komite banding dan juga bagaimana Kongres luar biasa ini dilakukan. Sebenarnya juga ada poin yang menyebutkan bahwa jika diperlukan ya bisa melakukan hubungan dengan pemerintah ya. Walaupun memang di sini pemerintah bersifat pasif ya. Artinya ketika pemerintah tidak diminta untuk cawe-cawe lah seperti itu, mereka tidak akan turun. Karena kita tahu bahwa dalam statuta PSSI ya, yang sudah juga ketika pemerintah ikut cawe-cawe, kemudian ada saja yang berteriak bahwa ini mulai deh ya pemerintah intervensi ya, sesuatu yang diharamkan dalam statuta FIFA ya. Tapi dalam situasi seperti ini, saya pikir komunikasi dengan pemerintah ya, itu harus terus dibangun. Kenapa? Karena sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Kita sedang dalam tahap membangun ya, kita dalam tahap mengurai benang kusut yang selama ini menurut saya ini belum juga bisa terurai. Impresi yang dari Presiden Joko ini sendiri sebenarnya cukup kuatkah? Sebenarnya cukup kuat ya untuk perbaikan, untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik lah. Kira-kira kan intinya seperti itu ya. Dan ini yang saya tadi katakan bahwa komunikasi harus dibangun. PSSI tidak bisa melepaskan pemerintah. PSSI tidak bisa
kemudian membiarkan pemerintah ya. Pemerintah tetap akan diminta bantuannya ya. Oke. Saya ambil contoh misalnya PSSI katakanlah mencalonkan diri sebagai tuan rumah sebuah hajatan sepak bola internasional misalnya, pasti perlu dukungan pemerintah ya, karena sarana dan prasarananya itu kan ada di pemerintah gitu, misalnya soal stadion seperti itu. Oke, tetapi kalau Anda melihat tadi kan peran pemerintah, komunikasinya juga, tapi banyak masalah sebenarnya yang terjadi juga baik di internal ini sendiri. Memperbaiki dari mana dulu nih, Mas? Kalau Anda melihat mana prioritas permasalahan yang harus segera saat ini juga diselesaikan? Iya, persoalan yang paling mendasar pada saat ini adalah menurut saya adalah manajemen PSSI yang sampai sekarang masih belum juga bagus kinerjanya ya. Banyak persoalan yang terjadi di tubuh organisasi PSSI, mulai dari bagaimana kompetisi, bagaimana pembinaan ya terhadap generasi muda di sepak bola. Kemudian juga persoalan-persoalan lainnya misalnya menyangkut bagaimana kepemilikan dari sebuah klub misalnya, bagaimana kompetisi itu dijalankan secara profesional. Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa persoalan-persoalan pengaturan skor ini masih terjadi di Indonesia. Artinya apa? Bahwa ini adalah persoalan yang akan sangat mengganggu ya. Secara teknis ini akan sangat mempengaruhi hasil atau output dari sebuah kompetisi. Kalau misalnya pengaturan skor masih berjalan ya, kemudian kita tidak bisa memberantasnya, ini akan berdampak sangat negatif untuk kekuatan dari tim nasional Indonesia. Karena kalau kita lihat bahwa output dari sebuah kompetisi, gol dari sebuah kepemimpinan di PSSI itu adalah bagaimana menciptakan tim nasional Indonesia yang disegani. Dan ini harus dimulai dari manajemennya. Harus dimulai dari manajemennya, SDM-nya. Kalau SDM-nya masih seperti ini saja, saya pikir akan sulit ya. Kalau materialnya masih seperti ini, bagaimana kita mau mendapatkan sebuah produksi yang bagus, begitu kira-kira. Kalau melihat kemarin hasil dari KLB ada nama-nama dalam KP, kemudian KB sendiri. Anda melihat nama-nama ini sendiri bagaimana? Ya, ada beberapa nama yang menurut saya cukup kompeten lah ya untuk bisa memimpin komisi pemilihan dan komisi banding ini. Walaupun memang terlihat masih ada nama-nama atau wajah-wajah lama ya. Pak Syarif Bastaman yang dipercaya sebagai ketua komisi pemilihan ini adalah mantan exco PSSI ya, politisi juga ya. Kemudian juga Pak Erwin Tobing sebagai ketua komisi banding ya, pensiunan polisi ya. Ini juga ya saya pikir punya kapasitas lah untuk itu. Yang paling penting adalah bagaimana komisi pemilihan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kemudian ada pesanan-pesanan ya dalam tanda kutip terhadap satu calon misalnya seperti itu. Mereka harus independen, mereka harus netral, dan mereka harus objektif dalam membuat sebuah keputusan. Sulit tampaknya ini untuk tidak ada titipan-titipan. Kalau melihat bagaimana kira-kira untuk berusaha persaingan nanti pada November pemilihan dari ketua umum ini, Anda melihat akan seperti apa nanti persaingan terkait dengan calon ketua umum ini? Iya, pada saat ini kan kalau kita bicara figur ya, siapa yang akan menjadi calon ketua umum untuk PSSI di Kongres nanti, itu kan baru satu figur yang saat ini muncul ya. Ada yang namanya Pak Irawan ya, atau Pak Ibul gitu ya, Irwan Bule ya, mantan Kapolda Jawa Barat dan juga mantan Kapolda Metro Jaya ya. Baru dia aja namanya yang muncul, belum ada calon-calon lain yang saat ini muncul. Memang ada nama yang saat ini juga mengemuka, misalnya Pak Rahim Sukasa ya, mantan manajer Pelita Jaya ya, ini juga merupakan orang lama di sepak bola. Ini juga kabarnya juga akan maju dalam persaingan. Tapi kan sampai saat ini belum ada deklarasi bahwa beliau ingin maju. Praktis hanya Pak Irwan Bule saja yang saat ini muncul sebagai satu-satunya. Dan Anda melihat kandidat. sosok Pak Irwan Bule ini sendiri? Kalau bicara sosok, saya pikir siapa yang tidak kenal Pak Irwan Bule ya. Tapi kalau di sepak bola saya belum melihat kiprahnya sampai sejauh mana Pak Irwan Bule. Walaupun dia pernah tercatat sebagai pembina di Persib Bandung, tapi saya belum pernah melihat apa hasil karya dari Pak Irwan Bule ini dalam sepak bola Indonesia. Baik. Begitu. Artinya 4 bulan ini juga ada waktu yang tidak lama juga begitu ya untuk melihat siapa saja calon-calon yang akan muncul begitu kan? Iya, biasanya kalau dalam situasi seperti ini ketika komite pemilihan sudah dibentuk ya, sudah diputuskan oleh Kongres, ini nggak lama lagi biasanya akan muncul nih nama-nama yang berani untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum PSSI. Biasanya akan muncul ya setelah ini. Kita akan lihat Mas Kesi, tapi Anda sendiri bagaimana dengan adanya KLB kemarin, melihat situasi saat ini, kita melihat tidak ada keseriusan juga dari PSSI terkait dengan hasil KLB yang tidak esensial begitu ya, apa yang dibahas kemarin. Pesimiskah begitu bahwa nanti perubahan sepak bola Indonesia ke depannya akan seperti apa? Siapapun yang jadi ketua umumnya, banyak yang soalnya saat ini sudah sepertinya
ya sudahlah siapapun Iya. ketua umumnya ada sepertinya ada seseorang di balik ini yang Iya. mengatur atau seperti apa begitu. Ya, yang paling penting menurut saya adalah kita tetap jangan a priori ya. Saya pikir memang perubahan harus dilakukan di PSSI. Kuncinya pada saat ini adalah di pemilik suara. Ya, kuncinya adalah di voter. Siapapun boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI, sebagai calon anggota eksekutif komite. Boleh-boleh saja, semua punya hak sepanjang memang mereka memenuhi persyaratan. Tapi kuncinya lagi-lagi di pemilik suara. Mau berubah atau tidak. Kalau pemilik suara ini segera sadar bahwa perubahan sepak bola Indonesia harus dilakukan secepatnya, pilihlah figur-figur yang memang mumpuni, figur-figur yang punya kompetensi. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ini pertarungan yang pada bulan November. Terima kasih Mas Kesit. Sama-sama. Budi Handoyo sudah hadir bersama kami di Metro Sama-sama, Mbak Pagi Sasi. Prime Time. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi perakiraan cuaca di hari Senin.